dulu bahwa Allah itu Theos, dan Theos itu yang kepada dia Yesus berdoa di Getsemani adalah roh. Maka seluruh apologet dan abang juga jangan mengatakan Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak benar. Lah, kita nggak akan kita akan tidak Bang, gini, kita tidak akan mengatakan Allah Yesus berdoa kepada Allah. Ya, nggak akan. Diganti saja kalau gitu. Kita akan katakan Yesus berdoa kepada Theos gitu. Bagusnya kayak gitu, Bang. Karena apa? Allah itu pemilik nama itu dia bukan roh dan dia tidak sama dengan apapun. Nah, itu masalahnya problem di Bible-nya di situ. Jadi kayak gini aja. Kita bisa katakan Yesus menyembah Theos. Udah. Oke? Bisa? Bisa kalau kayak gitu. Kalaunya Yesus menyembah Allah, maka tetap saya akan ngotot. Allah itu bukan roh. Sedangkan Anda berpaham Allah itu roh. Theos itu roh, kata Anda. Di situ rancunya Bible ini. Makanya sebaiknya tidak perlu ya Bible menggunakan kosakata Allah. Rancunya di situ, Bang. Sepakat saya kalau kayak itu. Kalau kita begini Ustaz, kalau kita berbicara Allah ini Ustaz, oke, mari kita masuk ke materi ini. Anda mengatakan bahwa Bible telah mengambil kosakata Islam yaitu Allah, kan begitu kira-kira? Telah mengambil bahasa Islam bahwa Allah itu milik Islam, sehingga tidak layak itu Allah ini berada dalam Alkitab atau Bible, kan kira-kira begitu Ustaz? Iya, nggak layak. Ya, benar kan? Nggak layak. Sekarang kita bicara klaim Ustaz. Benar atau tidak benarnya bahwa kata-kata Allah ini adalah milik Islam perlu analisa, perlu pembuktian. Benar ini milik Islam jika dan hanya jika bahwa kata-kata Allah ini muncul awal mulanya di Al-Quran. Sebelum ada di Al-Quran tidak ada muncul kata Allah, maka benarlah klaim itu. Klaim itu benar jika pertama sekali kata-kata Allah ini muncul di Al-Quran, maka klaim Islam itu benar. Namun jika kata-kata Allah ini sudah ada pra-Islam, lalu kemudian Islam menggunakannya kembali dalam Al-Qur'annya, maka klaim itu menjadi tidak benar. Kalau sebelum Islam ada di Arab dan kata-kata Allah sudah dipakai oleh Zoroaster, sudah dipakai oleh Kristen Koptik, dan kemudian dipakai lagi Islam, maka Islam tidak bisa mengklaim karena sebelum Islam pun ini sudah ada kata-kata ini. Saya luruskan dulu. Zoroaster, Kristen Koptik ya tidak menggunakan Allah tapi ilah. Beda. Makanya prasasti Zabat yang ditemukan itu kosakata Bismi al-Ilah, bukan Allah. Buat dulu ya. Sini dulu apa itu? Gitu. Macet-macet Ustaz. Zoroaster, mana ini ya? Zoroaster sama dengan Kristen Koptik ya, Nasrani Koptik ya. Itu mereka menggunakan kosakata ilah, bukan Allah. Itu yang perlu abang tahu. Makanya prasasti sebelum Islam datang ya, prasasti yang di abad keempat, di abad ketiga, yang ditemukan hanya kosakata al-ilah, ilah, bukan Allah. Beda tulisan. Makanya bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani Elohim itu setara dengan ilah. Gitu, Bang. Iya, betul. Nah, makanya bukan Allah. Jadi Allah begini, itu Ustaz, nongol tulisannya setelah ada dalam Al-Quran. Begini,
Kalau memang kata-kata Allah ini sudah dipakai di kitab Kristen Koptik pra-Islam, maka itu nggak Bang, bisa bukan Islam kata mengklaim Allah. itu milik dia. Namun kalau Sekali memang lagi itu, bukan kata Allah, tapi kata ilah. Saya Kata apa? akui sebelum Islam, sebelum Al-Quran turun, kata ilah itu sudah berhamburan. Iya. Udah berhamburan. Jadi Allah itu dalam iya, udah berhamburan kan? Jadi Allah itu Iya. al-ilah itu. Tapi beda dengan sudah ada Allah. pra-Islam. Allah muncul tulisannya, Bang, bentar. Allah muncul tulisannya ketika Al-Quran menuliskan. Beda dengan ilah. Jadi kalau memang kan begini dia, Allah, begitu kan? Allah Terus? bukan Allah. Artinya Allah itu kan nama personal, nama Tuhannya Sama. Islam personal pribadi ya, nama pribadi. Iya. Tetapi Allah ini kan bukan nama pribadi bagi orang Kristen, bukan nama Lah, pribadi. itu dapat Allah dari ilah mana? Itu ilah yang disembah. Ya, Itu itu yang dapat dari mana dipakai. bagi orang Kristen bukan nama pribadi itu dapat kaidah dari mana? Ya yang begitu al-ilah al-eloah. Gak ada alasannya. Dapat kaidah dari mana itu bukan nama? Allah ini Ustadz, Allah ini banyak, rame. Allah bangsa Moab ada, Allah orang Israel ada, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada, Allah orang Mesir ada. Terus? Ini bukan pribadi, Allah ini sesembahan. Ya, sesembahan. Allah. Makanya kita lihat Jadi di gini. Arab sana, ya Bang ya. Inskripsi yang ada peninggalannya yang dapat ditemukan sekarang yang paling tua tidak ada memuat kata Allah, tapi memuat kata ilah. Beda. Apa beda ilah dengan Allah? Allah adalah ismul jad. Pemilik namanya tidak sama dengan apapun. Kalau ilah itu bisa digunakan untuk benda atau yang dituhankan, yang disembah. Patung bisa jadi ilah. Pohon pisang bisa jadi ilah. Manusia bisa jadi ilah. Gitu. Bisa. Tapi kalau Allah itu nggak bisa disematkan ke pohon pisang, nggak bisa. Ke tiang listrik, nggak bisa. Beda kaidah. Itu dua kata yang beda. Ilah dengan Allah itu beda. Ya, Gitu. Allah dalam definisi orang Kristen al-eloah. Al-eloah. Al-ilah. Ya, sekarang saya mau tanya, bukan nama Allah di personal. Kristen ini, Allah di Kristen ini bukan nama, itu kaidah dari mana? Hah? Jadi tetapnya dia, Allah itu kan artinya Tuhan. Bukan. Kesembahan. Bang, Allah umat Islam itu konsonan huruf alif lam 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 ha. Alif lam 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 ha. Kalau ilahun itu setara dengan sesembahan. Makanya ilah ya Bang ya, ilah bisa disematkan ke pohon pisang, ke manusia, ke tiang listrik. Kalaunya Allah nggak bisa. Nggak bisa karena dia sebuah nama. Ada pemiliknya. Jadi aku nanya dulu Ustaz, berarti orang Kristen Koptik, Zoroaster yang disembahnya ilah. Bukan Allah. Ilah mereka. Iya. Sesembahan mereka. Tapi Kristen Makanya Koptik, kan bahasa Al-Quran itu wa ilahukum. Wa ilahukum. jadi al-ilah itu, Abdullah pun kan sudah ada di Kristen Koptik, orang Kristen Abdullah. Iya, kosakata Abdullah. Nama Abdullah. Abdullah sudah ada. Sesuai dengan kosakata Arabnya Abdullah. Tarkik gitu. Jadi coba kalau aku searching memang itu
apakah kata-kata Allah itu ALLH itu Allah itu ya mungkin bahasa Yunaninya itu sudah dipergunakan pra-Islam, sudah ada. Bukanlah Islam pertama yang menggunakan Allah. Tunjukkan sama saya siapa yang menggunakan. Kalaunya pra-Islam ilah, saya banyak punya datanya. Tapi kalaunya pra-Islam Allah nggak ada saya punya. Tunjukkan sama saya. Ketik dulu di Google Ustadz, lihat kita apakah kata-kata Allah sudah digunakan sebelum Islam? Pasti jawabannya ya. Ya, kalaunya untuk mengetik apakah kata Allah, ya kata Allah digunakan sebelum Islam, saya tahu. Mereka menulisnya dengan kosakata ilah, tahu saya. Kosak Allah. Coba Anda tunjukkan yang Anda klaim itu tunjukkan sama saya. Coba. Bentar ya. Laptopku dibawa pula. Gak apa-apa. Yel, di mana laptop Bapak, Yel? Di mana laptop Bapak? Mulutmu. Ambil di bawah ke Bapak Irari sebentar. Ditunjuk nanti kalau tutup di Google apa bahwa sebelum Islam kata Allah ALLAH itu sudah dipakai di Kristen Koptik, di Zoroaster dan juga itu juga dari pakai itu bahkan ya. Gak apa-apa, tunjukkan dulu. Gak apa-apa teman-teman. Tunjukkan. Mati-matian mengklaim kata Allah ya. Aduh. Iya ya, berat ya teman-teman. Aduh. Nah. Ya teman-teman, tadi ada yang WA saya ya. Ada yang WA saya. Bentar ya. Apakah kosakata hayalan saja itu mengganti kosakata azan itu penistaannya penistaan umat muslim, jadi jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan kosakata tersebut ya. Coba tunjukkan Bang sama saya. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya. Ya, udah saya tunjukkan pernah Ustadz bahwa kata-kata silakan Allah tunjukkan. itu sudah ada pra-Islam, maka klaim itu batal. Ya, silakan ditunjukkan. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Pakai data. Oke. Bentar Ustadz ya. Oke. Kartu, aduh.
Ya, abangnya diskusi sama saya nggak siap datanya. Nggak apa-apa, saya tunggu aja, gitu. Ya, oke, udah. Oke, Ustaz, udah. Ini ya, biar saya tunjukkan, Ustaz. Hmm. Jadi ini balik sebentar dulu. Oke, ini Ustaz ya, biar aku balik kamera. Kamera ini. Biar aku balik kamera dulu. Gimana itu? Nggak kelihatan, kejeda. Mana dia? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Kristen, Bang. Open cam dulu, Bang. Coba, Bang, buka dari situ, Bang. Udah saya kirim nih. Agak lain ini akun. Buka. Ya, oke, bisa. Oke. Oke, thank you. Apa nih, Bang, yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan? Aku mau tanya dulu. Apa Abang tuh? sehat nggak kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Jangan dusta dalam 3 hal, abangku. Ya, nggak apa-apa. Kalau cuma dalam 3 hal, yang penting jangan dalam segala hal. Kan gitu, kayak Kristen. Kalau Kristen kan dalam segala hal dustanya. Aduh. Aduh. Enggak, kenapa saya bilang begitu? Wajah udah sehat belum, Bang? Itu maksudnya. Wajah. Oh, wajah. Ini masih bintik-bintik alergi. Nggak apa-apa itu. No problem. Sebenarnya, Bang, terima Yesus itu sembuh itu, Bang. Wah, Yesus ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kan di ayat yang lain kan dikatakan bumi diberikan kepada Yesus. Bagaimana itu? Gimana? Nah, kan di ayat yang lain dikatakan segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada Yesus. Oh, diberikan kepada Yesus. Berarti ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Yang memberi kuasa. Ya, tetapi kan kuasa itu dimiliki sama Yesus. Kuasa yang pemberi kuasa itu. Ya, berarti ada yang lebih berkuasa dari Yesus kan? Bukan begitu konteksnya. Nah. Kalau dia dikasih juga kan kayak gitu ya teman-temannya. Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Coba saya tanya, Bang. Coba saya tanya kalau gitu, Bang. Apa? Matahari mana lebih berkuasa daripada cahayanya? Gimana maksudnya? Matahari mana lebih berkuasa daripada cahayanya atau daripada panasnya? Kira-kira seperti itu analoginya saya buat pertanyaan dengan pertanyaan Abang. Matahari mana yang lebih berkuasa? Nggak ngerti saya, Bang. Mana yang lebih Nggak ngerti analoginya kayak gimana itu? Apa urusannya? Itu, Iya. Ya sama begitu, Bang. Begitu juga dengan Yesus dengan Allah Bapa itu. Allah sang sumber itu. Jadi nggak bisa dikatakan lebih unggul Yesus atau lebih unggul Allah Bapa atau lebih unggul Roh Kudus. Sama halnya demikian. Wah, itu asumsi Anda.
asumsi Anda kalau Itu kayak bukan gitu. asumsi, Nanti kalau Bang. kalau dia kena awan, kena mendung atau kita berlindung, kayak gimana? Itu bukan asumsi, Bang. Hmm. Ada hubungannya itu. Yang disebut matahari kan, fungsi matahari apa? Menerangi dunia kan. Maka hubungannya kenapa dikaitkan demikian? Itu ada hubungan alkitabiahnya, Bang. Karena Yesus juga berkata, aku adalah terang dunia. Makanya dianalogikan dengan matahari juga bisa, Bang, gitu. Jadi Yesus terang dunia. Terang dunia. Tapi, kan Yesus sendiri terus? berkata. Lalu apa matahari kata dia? dianalogikan dengan matahari adalah terang dunia. Matahari Lalu itu gimana? memiliki Lalu cahaya dan gimana, memiliki Bang? panas. Lalu gimana dengan perkataannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Itu dari sisi kemanusiaannya, Bang. Loh, dari sisi dari- kemanusiaannya. Baik. Jadi waktu dia nggak bisa apa-apa manusianya. Gitu. Ya. Bukan nggak bisa Waktu apa-apa, dia Bang. menghidupkan orang mati, Dari sisi kekuasaan Allah Bapa itu sendiri. berarti on off kayak gitu ya Tuhannya ya. Jadi waktu dia menghidupkan orang mati, ya on dulu jadi Tuhan, kan gitu. Habis itu kalau ada masalah yang lain, ditanya hari kiamat nggak tahu, off dulu jadi Tuhan, gitu. Soal hari kiamat, sebenarnya bukan Yesus tidak bisa jawab sebenarnya, Bang. Hah? Kayak gimana? Ngelak ke abangnya nih. Yesus jawab soal hari kiamat. Tetapi kan botolnya seorang Tuhan kalau dikasih tahu hari kiamat kepada manusia, Loh, gitu loh. iya bang, kalau yang namanya Tuhan itu maha tahu. Iya, dia maha tahu. Tapi kan seandainya saya jadi Tuhan, saya kasih tahu kepada orang ciptaan saya manusia, kapan hari kiamat? Ya orang mau nggak ada yang bertobat, Bang. Pasti nanti satu hari sebelum hari kiamat baru bertobat. Begitu logikanya, Bang. Iya. jadi Tuhan main sandiwara, bisa bohong kayak gitu. Salah juga Itu kan? namanya kata-kata hikmat, Bang. Kata-kata hikmat, bukan bohong itu. Aduh. Macam mana pula? Jadi gimana dengan kosakata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata dia. Itu tadi udah saya jawab, Bang. Dari sisi kemanusiaannya, dia harus berkata Kemanusiaan. demikian. Baik, kalau begitu saya mau tanya, waktu dia di tiang salib, itu sisi kemanusiaan atau sisi ketuhanan? Dari sisi kemanusiaan, Bang. Karena ada visi dan misinya untuk menebus manusia dari dosa-dosa manusia, Bang. Jadi dosa Anda ditebus manusia. Dosa saya ditebus manusia yang suci, Bang. Kan dia suci, Bang. Jadi Ditebus sehingga dosa manusia, saya dilimpahkan. bukan ditebus Tuhan. Dia itu kan berasal dari Tuhan, Bang. Gitu loh. Nah, kayak gimana? Yang disalib Posisi dia di situ. sekarang Tetapi saya mau posisi dia tanya. di situ. Dengarin, Bang. Sekarang Tetapi waktu posisi dia di tiang situ, salib tuh, waktu dia di tiang salib, Tuhan atau manusia? manusia sekaligus di situ dia kan juga Tuhan, Bang. Karena dia datang dari Tuhan. Jadi Tuhan ikut ke salib. Iya, Bang. Tapi dari dalam Waduh, posisi waduh. manusia. Tuhan ikut tersalib gitu. Kacau kali, Karena Bang. begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, katanya kan, supaya Allah merasakan hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia itu, sehingga Allah yang mengambil beban yang harus dibebankan kepada manusia yang berdosa itu, Bang. Jadi Allah turut merasakan. Saya heran, Bang. Dengan Tuhan ente itu kok on off kayak gitu, kok bisa gitu loh. Kan Tuhan kami nggak terbatas, Bang. Itu Nggak terbatas. kehebatannya. Iya. Nggak Jadi dia terbatas mau apa? maksudnya Maksudnya nggak terbatas kayak gimana? Mau seperti apa dia kehendaki, dia bisa, Bang. Maha bisa gitu. Jadi mau jadi apa saja bisa. Mau jadi apa saja yang dia kehendaki, ya. Bukan yang kita kehendaki gitu loh. Kalau jadi iblis,
nggak mungkin dia kehendaki dia jadi iblis. Nah, Itu kok logika. nggak bisa? Kok tiba-tiba nggak bisa? Katanya bisa jadi apa saja. Kok waktu saya tanya jadi iblis kok nggak bisa? Itu kan kehendak abang, bukan kehendak dia itu. Kan saya nanya, kalau jadi iblis bisa nggak? Kalau dia berkehendak ingin menjadi iblis ya pasti bisa dong, namanya juga maha. Bisa jadi iblis. Bisa dong. Terus selain jadi iblis bisa nggak Tuhan abang yang bisa apa saja tadi menjadi Jadi bukan apa Tuhan? saja. Ya, Jadi apa menjadi saja. bukan Tuhan? Bisa kalau dia mau. Bisa juga. Makanya buktinya saat dia jadi manusia. Menjadi bukan Tuhan bisa Dia kan- juga gitu dia ya. kan melepaskan keilahiannya. Ini kayak gimana Melepaskan teman-teman ya? keilahiannya. Itu fakta, Bang. Menjadi bukan Tuhan kayak gimana kita mengetahui ini Tuhan ini bukan kan gitu? Tap-tap layar gas, tap-tap layar gas. Bingung saya bang. Iya, Aduh. nggak ada aturan artinya jadinya. Makanya bang, kalau akal manusia yang terbatas ini mau mempelajari tentang misterinya Allah yang benar itu nggak bakal mampu bang, kecuali ada pengurapan Roh Kudus namanya bang, kalau menurut Alkitab. Jadi kita itu pun kita tidak akan pernah bisa sempurna memahami tentang kealahan itu sendiri bang. Tetapi sedikit demi sedikit pemikiran akal budi kita bisa dibaharui setiap hari. Seperti itu konsepnya. Tapi kalau dia bilang ada manusia yang mengetahui full 100% atau 1000% atau secara sempurna tentang kealahan itu, mempelajari tentang Allah, tidak ada itu bang manusia bang. Alkitab sendiri yang mengatakan. Bentar dulu, saya mau tanya. Jadi Yesus manusia ini dia manusia dan Tuhan gitu? Manusia iya, Tuhan iya. Oh 200%. Kalau 200% manusia iya, Tuhan iya. Itulah Waktu kehebatannya. waktu dia lapar berarti Tuhan lapar gitu. Itu dia posisi lagi manusia bang. Posisinya manusia lapar gitu. Lapar. Bukan Tuhan. Dulu jadi Tuhan. Karena dia mengambil rupa menjadi manusia, jadi sehingga dia Kacau kali. merasakan. Kalaunya lagi lapar, dulu jadi Tuhan katanya. Kacau apa? Macam apa ini loh bang? Heran saya. Bukan Iya. kacau, emang abang tidak akan bisa pernah memahami itu bang, karena abang tidak mau percaya gitu loh. Makanya kalau abang percaya, jangankan masalah itu bang, bisa abang terima, wajah abang pun bisa sembuh juga bang, secepatnya. Lah. Kalau dia jadi gini. Kalau dia menjadi bukan Tuhan ya, waktu dia lapar itu kemana Tuhannya? Waktu dia, itu kan dia menjadi manusia 100% bang. Iya, kemana ketuhanannya? Hanya dia tidak manusia seperti manusia kita ini, yang berasal dari tanah dan juga yang berdosa. Itu aja bang. Ayo, waktu dia jadi Tuhan, Tuhannya itu kemana coba? Ya kan dia emang ada ayat yang mengatakan bahwa dia meninggalkan keilahiannya untuk sementara. Waduh. Berat ini teman-teman ya. Sakit kepala saya. Iya, sakit Keren. kepala saya memahami itu serius. Aduh, lu kocak Makanya juga. Kalau orang-orang pengikut Yesus pasti keren bang. Gini bang. Kalau gitu saya mau tanya lagi ya. Waktu dia diseret tentara Romawi itu kan itu ciptaannya tuh, betul? Ya. Jadi Tuhan kalah dengan ciptaannya. Bukan kalah dengan ciptaannya bang, tetapi itu proses untuk penyelesaian dalam visi dan misi untuk penyelamatan manusia bang dari dosa bang gitu bang. Penebusan manusia dari dosanya bang. Ya dia kalah dengan ciptaannya gitu. Bukan kalah maksudnya itu bang, bukan kalah, tetapi itu proses bang. Jadi di situ. Apanya tuh Tuhan diproses? Kalau tentara Romawi kan tidak berhasil mematikan Yesus secara permanen kan, tetapi kan Yesus kan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, baru abang mengatakan itu
kalah gitu loh. Tetapi Yesus buktinya bangkit. Berarti kan menang, Bang. Buktinya kan modar dia tuh. Modar hanya hitungan hari, Bang. Ya, hitungan hari. Berarti kalah Tetapi tuh Bang sama ciptaannya dia. itu bukan disebut kalah, Bang. Itu proses dalam karya atau visi dan misi untuk penyelamatan dosa manusia, Bang, gitu, Bang. Berat ya teman-teman ini ya. Aduh. Berat. Iya. Jadi waktu dia disalib itu rencana dia sendiri atau rencana yang lain? Maksudnya gimana, Bang? Berarti waktu dia disalib kalah dengan ciptaannya itu, ya dia disalibkan itu sudah rencana dia gitu. Bukan, Bang. Jadi begini, Bang. Allah itu menjadikan firman-Nya menjadi manusia untuk karya penebusan dosa, ya. Dia sudah tahu. Karena dia Maha tahu. Ya, dia sudah tahu di saat firman itu menjadi manusia nanti, maka akan terjadi sesuatu peristiwa, yaitu tentang penyaliban yang termasuk tentara Romawi itu. Tetapi itu adalah untuk penyaliban itu adalah rencana iblis. Tetapi Allah sudah tahu, Bang, itu akan terjadi. Gitu loh, Bang. Apa kerja sama mereka? Gitu. Enggak. Allah sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Tetapi itu bukan direncanakan Allah supaya dia disalibkan, Yesus disalibkan, bukan begitu, Bang. Di mana ayatnya Allah udah tahu? Kan dia tahu di apa namanya, Bang? Di Yesaya itu di Yesaya 53 itu sudah disinggung, sudah dinubuatkan tentang Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Untuk Yesus, Bang. Nggak ada untuk Yesus. Itu udah nubuatan, Bang. Kalau kami mengimaninya itu untuk Yesus, Bang. Karena itulah fakta yang terjadi kepada Yesus. Masa kalau kau paksa Yesaya 53 untuk Yesus, berarti Yesus punya anak istri dong. Mana itu? Coba mana di situ dibikin punya anak istri? Coba Yesaya 53 nomor 10-nya kau buka. Saya nggak ini, Bang, nggak persiapkan, Bang. Nih, saya bukain, ya. Sakit kepala saya, teman-teman. Saya ikuti aja alurnya dah. Dasar, iya.